Dimanapun kita, ya, siapapun kita, tidak peduli profesi kita apa, ya, jabatan kita apa, seharusnya kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, itu harusnya senantiasa menghasilkan perubahan yang baik. Ya. Perubahan yang baik dari apa? Dari cara kita berbicara, tutur kata kita, entah dari cara pikir kita, cara pandang kita, maupun cara kita memperlakukan melayani sesama kita. Ya. Harusnya itu yang menjadi bagian kita, khususnya jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya. Ya, kita harus benar-benar hidup kita itu membawa perubahan, membawa dampak yang baik. Nah, kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Langsung aja ayat yang ke-13, ayat yang pertama sampai keempat, tidak usah karena nanti cukup panjang juga ini. Nah, Kisah Para Rasul ini kita akan belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah teladan kita, dia adalah guru kita. Bagaimana Tuhan Yesus bisa membawa pengaruh, Tuhan Yesus bisa membawa dampak, khususnya kalau di dalam kitab Para Rasul ini bagi Yohanes dan Petrus. Ya, sehingga Yohanes dan Petrus ini menjadi seorang pribadi yang berbeda sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan sesudah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Ya, imam-imam besar, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi heran melihat Petrus dan Yohanes. Ya, padahal di sini dikatakan mereka tahu dulu sebelumnya mereka ini adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi di Kisah Para Rasul ini ketika mereka melihat Petrus dan Yohanes itu berbeda, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya dia lihat. Kenapa seperti itu? Kita lanjut. Ya. Dan mereka mengenal keduanya, baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3, sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus. Ya. Bagi saya kalau kita jemaat Tuhan Gereja Mawar Sharon Surabaya, kita bisa menjadi orang yang membawa dampak, membawa pengaruh yang baik. Ya, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada 12 muridnya, khususnya cerita ini buat Petrus dan Yohanes. Ini benar-benar terjadi sesuatu perubahan yang luar biasa. Ya, bukan hal yang cuman terjadi sekejap ataupun seketika saja. Ya, dan ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Entah sadar tidak sadar, tidak peduli siapa kita. Tidak peduli siapa kita dan pekerjaan kita apa. Ya, bahkan tidak perlu untuk kita punya jabatan atau profesi untuk mempengaruhi orang lain. Amin. Ya, karena pengaruh tidak akan menghampiri kita seketika itu juga, melainkan pengaruh bertumbuh secara bertahap. Ya. Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul ini dia bisa berubah sedemikian rupa. Ya, karena mereka selalu berhubungan setiap hari bersama dengan Yesus. Selama 3,5 tahun itu. Ya. Dan hari ini saya mau bagikan ada 4 tahapan bagaimana kita bisa memberi pengaruh. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan di tapping ibadah yang pertama adalah memberi teladan. Memberi teladan di dalam hal apa? Di dalam hal integritas dan kelemah lembutan. Karena integritas itu adalah kualitas yang paling dibutuhkan untuk memberi pengaruh supaya pengaruh itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Ya. Dan saya tidak akan bahas itu panjang lebar. Saya langsung aja poin yang kedua, tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Tahapan yang paling awal itu adalah memberi teladan. Ya. Kelihatannya sudah memberi teladan itu sudah cukup susah, cukup sulit. Ya. Tetapi saya mau setiap kita jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya, khususnya kalau Anda para leader, ya, entah CGL, entah coach CGL, siapapun kita, ya, terlebih itu para leader, ya, bukan cuma memberi teladan, tetapi yang poin yang kedua tahapan berikutnya adalah memotivasi. Ya, memotivasi. Apa itu memotivasi? Memotivasi itu adalah memahami orang lain. Bukan cuma sekedar memahami orang lain, tapi berani mendengarkan orang lain. Ya, tidak berhenti sampai di sana, tetapi belajar juga menanamkan keyakinan yang benar
dan membimbing orang lain tersebut supaya orang lain itu berjalan sesuai di dalam kehendak Tuhan. Ya. Jadi belajar untuk memahami, dengarkan, ya. Berikan keyakinan. Ya, sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara ingat-ingat kalau misalnya di sini ada seorang leader, entah CGL, entah coach ataupun apapun. Ya. Ketika pertama kali Anda ditunjuk atau mungkin dipilih, kamu nanti jadi CGL ya. Kan tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara atau Anda tiba-tiba langsung jadi CGL, tapi kan dituntun terlebih dahulu. Ya. Maksud saya memotivasi itu sama seperti itu, belajar untuk memahami orang lain terlebih dahulu. Belajar dengarkan orang lain terlebih dahulu. Kemudian berikan keyakinan bahwa kamu bisa kok. Seberapa banyak ketika kita dulu ditunjuk sebagai seorang pemimpin, aku enggak bisa. Tapi pemimpin kita kan selalu ngomong, kamu bisa kok. Benar gak? Atau ada yang langsung promosi, iya aku bisa kok, aku layak. Jarang yang seperti itu. Pasti banyak ngomong yang gak bisa. Maksud saya memotivasi, ya itu tadi, belajar. Untuk memahami, dengarkan, kemudian berikan keyakinan kepada orang tersebut. Bukan cuma memberikan keyakinan, tapi belajar membimbing orang tersebut pada jalan dan kehendak Allah yang sempurna. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada seorang penulis buku yang namanya Charles Swindoll. Itu juga adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Charles Swindoll ini dia ada salah seorang yang sangat dia kagumi di dalam hidupnya. Ya, itu adalah orangnya adalah Dawson Trotman. Ya, dan dia tahu apa sih yang membuat Charles Swindoll ini kagum dengan si Dawson ini. Karena suatu saat si Charles ini melihat kejadian Dawson Trotman ini meninggal. Ya, bukan kagum karena meninggalnya, bukan. Tapi poin saya gini, saat Dawson meninggal, dia itu meninggalkan warisan yang luar biasa. Sehingga membuat Charles Swindoll ini kagum, membuat Charles Swindoll ini terinspirasi terhadap hidupnya Dawson. Ya, bagaimana dia meninggal? Dia meninggal itu di Danau Scone, New York. Ya, dia kenal wilayah New York ini dengan baik dan dia meninggal dalam kondisi tenggelam di danau. Padahal dia seorang ahli berenang. Dia seorang perenang yang ahli. Ya, tadi saya sempat katakan dia ada kenal wilayahnya dengan baik. Dia seorang perenang tapi kok bisa tenggelam. Ya, diceritakan si Dawson ini ketika dia tenggelam itu karena menyelamatkan 2 orang gadis yang lagi entah kejadiannya gimana, pokoknya tenggelam di danau itu. Dia angkat, dia renang, dia menyelam, dia selamatkan seorang gadis itu kemudian dibawa ke daratan. Setelah itu dia kembali berenang lagi, dia menyelam lagi, menyelamatkan gadis yang satunya, dibawa ke daratan. Kemudian entah kemudian dia gimana, akhirnya dia bukan menyelam sih, tenggelam lah. Bisa saya katakan seperti itu. Dia tenggelam sampai akhirnya nggak muncul lagi. Sampai beberapa jam kemudian jaring yang mengangkatnya keluar dari danau itu. Ya, 1 minggu kemudian sebuah surat kabar itu memberitakan ya kejadian ini. Dia katakan kalau Dawson ini adalah seorang yang selalu mengangkat kehidupan orang lain. Ya. Diceritakan bahwa Dawson ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mengangkat kehidupan orang lain. Coba bayangkan bagaimana dia seorang ahli renang loh, kok bisa tenggelam. Ya, padahal dia juga tahu, dia kenal dengan baik wilayah danau itu. Tapi dia lakukan itu karena dia rindu untuk selalu mengangkat hidup orang lain. Oleh karena itu si Charles Swindoll ini sungguh-sungguh dia ini terinspirasi, dia kagum. Ya. Dan bagi saya bisa saya katakan seperti ini, pemuritan itu bukan hanya membuat orang lain mengikuti Anda, ya, tetapi mengangkat orang lain. Ya. Pemuritan bukan hanya membuat orang mengikuti kita atau mengikuti Anda, tetapi mengangkat orang lain untuk bisa melihat Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu kita punya sesuatu yang harus kita berikan demi untuk mengangkat hidup orang lain. Ya, ayo kita lakukan itu. Supaya orang lain itu bisa melihat Tuhan lebih dekat lagi dan mengikuti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Dan bagi saya seperti ini, setiap orang itu pasti butuh diperhatikan. Jarang orang yang nggak minta diperhatikan. Benar ya? Itu karena sikap natural kita, sifat natural kita. Setiap orang butuh diperhatikan. Bukan hanya cuma secara fisik saja, melainkan secara emosional juga. Butuh yang namanya dorongan, butuh yang namanya semangat.
Bahkan butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya rasa aman. Ya. Kalau kita ingin menanamkan pengaruh di dalam hidup orang lain, mulailah membimbing mereka. Mulailah memotivasi mereka. Ya, apalagi kalau kita ini adalah seorang leader di tempat ini, di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Ya. Kalau kita ingin menanamkan pengaruh dalam hidup orang lain, mulailah membimbing mereka. Karena bagi saya inti daripada proses membimbing adalah mencurahkan perhatian. Ya. Perhatian tentunya perhatian yang tulus. Ya. Mencurahkan perhatian yang tulus kepada orang lain. Dan dengan kita menjadi pembimbing utama dalam hidup seseorang, Anda memiliki kesempatan untuk menanamkan pengaruh yang besar. Ya. Saya ulangi. Dengan menjadi pemimpin utama dalam hidup seseorang, Anda memiliki kesempatan untuk menanamkan pengaruh yang besar. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menanamkan pengaruhnya kepada 12 muridnya, juga kepada Petrus dan Yohanes. Karena Tuhan Yesus selalu mencurahkan perhatiannya yang tulus di dalam kehidupan setiap mereka. Bisa saya katakan juga seperti ini, seorang pembimbing yang berpengaruh itu selalu memberi. Ya, seorang pemimpin yang berpengaruh selalu memberi, bukan menerima. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus lakukan kepada ke-12 muridnya. Dia selalu memberi, bahkan memberi yang terbaik dan kita tahu. Bahkan dia memberikan hidupnya bagi kita semua. Kalau kita semua menjadi pembimbing yang baik, ya, kita harus senantiasa selalu memberi. Dan tentunya dengan tulus, bukan dengan motivasi yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya tulis di catatan saya, hal yang utama yang bisa kita berikan kepada orang yang kita bimbing, itu adalah yang paling besar adalah kasih. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Kasih. Karena tanpa kasih tidak akan ada hubungan. Ya. Kalau tidak ada hubungan, maka tidak ada tidak ada ikatan akan masa depan, tidak ada pengharapan. Ya cuman sekedar kayak bertegur sapa. Kalau kita lihat Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu dekat banget karena hubungannya memang dekat karena Tuhan selalu memberikan kasih di dalam kehidupan setiap mereka. Nah, itu pertama yang harus kita berikan adalah kasih. Yang kedua yang bisa kita berikan adalah dorongan, semangat dan kepercayaan. Kenapa kita harus memberikan dorongan, semangat dan kepercayaan? Karena ketika seseorang merasa didukung, ia sanggup menerjang kemustahilan dan mengatasi masalah sebesar apapun. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 tadi ketika kita baca sama-sama. Mereka dikenal sebagai pengikut Kristus. Kok bisa ya Petrus jadi orang yang berani sedemikian rupa. Padahal dia sebelumnya dia orang yang takut. Dia sangkal Tuhan Yesus. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Yohanes pasalnya yang ke-21, nggak usah dibuka. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Ya, itu adalah Tuhan Yesus itu tanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan itu Tuhan Yesus tanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Buat saya, kadang kasih Tuhan itu tidak masuk di logika kita, kadang nggak masuk di akal kita. Bagaimana Yesus sudah dikhianati oleh Petrus dengan disangkal, tapi dia masih memberikan kepercayaan kepada Petrus. Ya. Makanya tadi saya katakan ketika seseorang merasa didukung, ketika seseorang merasa dikasihi, ia akan sanggup menerjang kemustahilan dan mengatasi segala masalah apapun. Ketika orang dipercaya sama seperti Petrus, detik ketika Tuhan datang dan tanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Disitulah Petrus kan dikatakan kan menangislah. Benar ya? Petrus nangis ketika kali Tuhan Yesus tanya, Petrus nangis. Ya, kalau bisa saya terjemahkan mungkin, kok bisa ya Tuhan ini masih percaya sama aku ya? Aku loh sudah sangkal dia. Tapi kok Tuhan masih percayakan, gembalakanlah
domba-dombaku. Sebanyak 3 kali. Ya. Artinya ketika kita benar-benar kita mau membimbing orang lain, kita belajar untuk memahami, kita mau mendengarkan orang lain. Ya. Kita memberikan kepercayaan. Orang tersebut akan bisa menghadapi setiap tantangan, rintangan apapun yang besar. Dan tentunya itu yang harus kita lakukan. Bagi setiap orang-orang yang sudah Tuhan percayakan. Mungkin yang ada di sekitar kita. Bukan cuma kita berhenti sekedar memberi teladan, tetapi kita bisa memotivasi setiap mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap kita, khususnya jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya, harus melakukan segenap upaya untuk menjadi penambah nilai hidup, membimbing orang lain. Ya, saya ulangi sekali lagi. Setiap kita jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya harus melakukan segenap upaya untuk menjadi penambah nilai hidup di dalam membimbing orang lain, agar mereka termotivasi bertumbuh dan meraih potensi tertinggi di dalam kehidupan setiap mereka. Amin. Mau Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Kelihatannya memang gak mudah, tapi belajarlah. Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagi setiap kita. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, tahapan yang ketiga, setelah kita bisa memberi teladan, yang kedua mementoring, yang ketiga adalah memuridkan atau mentoring. Mentoring ini lebih berbicara seperti ini. Ini jauh lebih, stepnya lebih melangkah lagi. Kalau tadi memberi teladan di sini, berjalan memotivasi di sini, mentoring atau memuridkan berjalan lebih lagi ke depan. Istilahnya bisa jauh lebih berat kalau misalnya kita olahraga fitness. Kalau biasa ngangkat beban 1 kilo, ya 1 kilo itu yang memberi teladan. Naik lagi 5 kilo itu yang memotivasi, naik lagi 10 kilo ini yang ini mementoring, yang memuridkan. Ya. Kalau tadi yang kedua cuman sekedar memotivasi, sekedar cuman tahu mendengarkan. Yang ketiga ini masuk lebih dalam lagi, ya bukan cuman sekedar berbicara tapi menjalin hubungan yang dekat untuk bisa apa? Mengembangkan orang lain, untuk bisa mengarahkan hidup orang lain. Dan itu butuh yang namanya waktu. Makanya tadi saya bilang di awal-awal tadi, ya untuk kita bisa memberikan pengaruh, tidak terjadi sekejap ataupun seketika, tapi butuh yang namanya waktu. Dan disinilah proses yang ketiga ini yang buat saya, ya ini yang lumayan, bukan lumayan ya, cukup berat. Ya, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain, untuk bisa mengembangkan orang tersebut, untuk bisa mengarah orang tersebut. Sama seperti Tuhan Yesus 3,5 tahun berjalan bersama dengan 12 muridnya. Ya. Dan untuk menjadi pribadi yang berpengaruh dan berdampak positif pada orang lain, Anda harus mendampingi dan benar-benar terlibat di dalam kehidupan setiap mereka. Sama seperti yang Yesus lakukan kepada 12 muridnya. Bukan cuma sekedar mendampingi, tetapi benar-benar terlibat di dalam segenap aspek kehidupan mereka. Karena makna daripada mentoring itu adalah memberi motivasi untuk bertumbuh dan memberi mereka kesempatan untuk mengubah potensi mereka menjadi kenyataan. Amin. Dan itu tugas setiap kita. Dan ini yang penting juga, ya. Mengembangkan orang lain itu adalah investasi. Ya. Saya ulangi, mengembangkan orang lain itu adalah investasi. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di dunia ini atau di muka bumi ini selain membantu orang lain untuk sukses. Justru firman Tuhan di sini mengajarkan kepada setiap kita untuk kita tidak menjadi orang yang selfish, untuk menjadi orang yang egois, tetapi kita membantu orang lain supaya mereka sampai kepada kemaksimalan hidup mereka. Kita bisa mengembangkan potensi mereka, kita bisa mengembangkan karakter mereka. Kita benar-benar terlibat di dalam segenap aspek kehidupan mereka. Ya, banyak kalau mau ngomong caranya banyak. Gimana caranya? Ya kita bisa menaikkan tingkat kehidupan mereka. Kita bisa meningkatkan potensi mereka untuk mereka sukses. Kita bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Dan setiap kali Anda membantu orang lain untuk mengembangkan diri mereka di dalam setiap bidang kehidupan mereka, sesungguhnya Anda sedang menguntungkan mereka. Ya.
ketika Anda membantu orang lain ya, untuk mengembangkan diri mereka, supaya potensi mereka menjadi semakin maksimal, Anda sedang menguntungkan mereka. Ya. Kelihatannya saya ngomong seperti ini gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau orang yang kita kembangkan itu lumayan cukup alot gitu dalam tanda petik, ya, Bapak Ibu Saudara justru di situ teruji. Ya. Dan saya belajar, ya, dalam hal ini saya belajar, ya, sungguhan. Dan kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, itu mengembangkan orang lain itu adalah investasi. Investasi. Ya. Kalau saya lihat kisah yang paling yang saya ingat ya di firman Tuhan ya, bagaimana Daud ketika dia berada di Gua Adulam. Ya kan, firman Tuhan tulis di Gua Adulam itu adalah orang-orang yang suka berhutang, orang-orang yang sakit hati, ya, orang-orang yang ya perampok dan lain sebagainya. Tapi orang-orang tersebut loh, saya enggak tahu berapa lama dengan Daud, enggak ditulis berapa lama. Tetapi detik ketika Daud ya berjumpa, ketemu dengan mereka, ya enggak ditulis berapa lamanya. Kemudian mereka menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Amin. Harusnya yang Daud alami itu yang terjadi bagi setiap kita. Bukan cuma buat di CG kita, tetapi bahkan di rumah tangga kita, bahkan di tempat kita bekerja. Belajarlah untuk mengembangkan hidup orang lain, supaya mereka mengalami kemaksimalan di dalam hidup mereka, di dalam potensi mereka. Bukan cuma berhenti sampai di situ, bahkan karakter mereka harus semakin diubahkan. Ketika melihat kita, bagaimana kita, hidup kita, contoh kalau tadi yang pertama saya ngomong integritas, ya di ibadah yang pertama integritas, kita menjadi orang yang berintegritas. Orang lain lihat kita di tempat kerja, oh orang ini berintegritas ya, orang ini jujur ya. Secara nggak langsung Anda menjadi berkat, Anda mempengaruhi orang yang ada di sekitar Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rindu setiap kita jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi jawaban bagi dunia. Dan setiap kali, ya tadi saya katakan setiap kali kita membantu orang lain, ya sesungguhnya kita sedang mengembangkan mereka. Dan Anda membuat mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Mereka akan menjadi orang-orang yang selalu naik levelnya. Karena apa? Kita asah kemampuan mereka. Kita meningkatkan kualitas mereka. Dan ini yang paling penting juga. Yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus kok milih muridnya cuma 12? Bisa nggak Tuhan Yesus milih lebih? Saya percaya bisa. Ya. Tapi bukan berarti 12 harus kita patenkan, kita pilih orang 12. Bukan. Poin saya gini sih, di dalam tahap yang ketiga ini mentoring atau memuridkan, artinya kita harus benar-benar pilih beberapa orang. Tidak bisa kita pilih banyak orang. Pilih orang-orang yang khusus, yang mungkin artinya gini, ketika kita mau mementori orang lain, ya pilih orang-orang tertentu supaya kita ini bisa mengembangkan mereka. Enggak sembarang orang, ya Anda bisa lihat, ya tapi paling gampang kalau di kita. Ya kalau coach ya sama CGL-nya lah, sederhananya gitu. Ya, atau mungkin TL dengan coach-nya. Ya, kalau CGL mungkin masih bisa lihat pilih-pilih membernya, bisa. Tapi poin saya di sini nggak bisa kita dalam jumlah kapasitas yang jauh lebih besar. Karena proses ini benar-benar engkau membawa dampak itu, engkau sudah memberi apa ya? Engkau sudah mendampingi, bukan cuma sekedar berbicara aja, tapi engkau cukup aktif di dalam kehidupan setiap mereka. Dan kalau ini benar-benar terjadi bagi setiap kita, ya jemaat gereja Mawar Sharon, saya percaya, ya, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Dan saya percaya, ya Tuhan akan menambahkan banyak orang-orang baru di dalam kehidupan setiap kita. Ya, di Kisah Para Rasul tadi pasal 4, ya, memang enggak kita baca semuanya, tetapi ketika mereka itu kan intinya Petrus dan Yohanes itu kan akhirnya diadili oleh imam besar dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lolos keluar dari penjara, dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di situ
Tuhan menambahkan jumlah mereka loh. Sejak kejadian itu, kalau nggak salah 5.000 atau 4.000 saya lupa. Ya, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya. Bagi saya kalau kita menjadi orang yang benar-benar kita nggak berhenti cuman memberi teladan, nggak berhenti cuman motivasi, kita benar-benar mementori, kita memuridkan, kita menjadi orang yang dewasa, membuat orang lain menjadi dewasa. Tuhan akan menambahkan banyak bilangan murid buat jemaat gereja Mawar Syaron. Amin. Dan itu dimulai dari kita terlebih dahulu. Ya. Nah, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang terakhir, tahapan yang terakhir, bagaimana tahapan-tahapan kita bisa memberikan pengaruh. Yang terakhir adalah melipat gandakan. Ya. Jadi yang pertama memberi teladan, yang kedua memotivasi, yang ketiga mentoring atau memuridkan, yang keempat melipat gandakan. Melipat gandakan ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika tadi Yesus sudah memuridkan Petrus dan Yohanes, saya percaya memang gak ditulis di firman Tuhan. Kemudian banyak orang yang percaya, pasti juga banyak murid-murid daripada Petrus dan Yohanes. Harusnya kita bukan berhenti sampai di mentoring, berhenti sampai memuridkan, tetapi harus terus melipat gandakan. Ketika kita sudah menciptakan seseorang menjadi pemimpin yang baik, bantu dia juga untuk memilih orang supaya bisa dibimbing olehnya. Ya, di dalam bidang kepemimpinannya supaya apa? Supaya seperti ini loh. Kalau di dalam suatu pertandingan olahraga lari estafet, tongkat estafet itu terjadi estafet. Ya, bukan berhenti sampai di, kalau di firman Tuhan ini Kisah Rasul, bukan berhenti sampai di Rasul Petrus dan Yohanes, tapi ada murid-murid yang lainnya sampai bahkan hari ini. Melipat gandakan itu berbicara seperti itu. Harusnya dari setiap kita, para TL, para coach, para CGL, Anda semua akan melahirkan pemimpin-pemimpin TL yang the next TL yang jauh lebih luar biasa. Anda akan melahirkan the next coach yang jauh lebih luar biasa. Dan kita akan punya banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sudahkah kehadiran kita, sudahkah kehadiran Anda memberikan dampak perubahan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda? Coba renungkan, ambil waktu sebentar. Ketika Anda di keluarga Anda, ketika Anda berada di kantor, di tempat Anda bekerja, apakah Anda sudah memberikan pengaruh yang baik? Apakah mereka sudah melihat Yesus lewat kehadiran kita? Ya. Jadilah pribadi yang berpengaruh. Ubahlah dunia di sekitar kita supaya mereka melihat Yesus lewat kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir saya undang PAW-nya bisa maju ke depan dulu. Memang ketika saya persiapkan ini, bagi saya juga bukan hal yang mudah. Nggak usah ngomong melipat gandakan. Untuk di tahap awal aja, bagaimana kita bisa memberi teladan. Kadang itu bagi kita ini sudah, aduh. Tapi memberi teladan itu bagi saya cuma sebagian kecil. Itu kita bisa saya katakan kita ini masih bukan pasif ya. Tapi kalau aktif itu aktifnya cuma kecil, masih sedikit. Ya. Itu aja mungkin sudah susah bagi kita. Tapi percayalah, belajarlah engkau melangkah, percaya aja. Ketika engkau sudah belajar melangkah, engkau sudah bisa memberi teladan, belajar melangkah lagi untuk engkau bisa memotivasi orang lain. Yang sempat tadi saya katakan mungkin kita mulai jengkel, saya kadang juga seperti itu sih sebagai gembala di CGM. Kadang kalau berbicara dengan beberapa orang saya sudah beri nasihat gitu kan. Nasihat saya nggak dilakukan misalnya gitu kan. Terus datang lagi dengan hal yang sama, saya nasihatin lagi. Mungkin 1-2 kali saya masih sabar. Tapi selebihnya bisa 4-5 kali gitu. Aduh anak ini gitu kan. Sudah ngomong berulang kali. Ya tadi yang saya katakan, ketika kita belajar mementori, kita belajar memahami, mendengar orang lain. Itu sudah tidak mudah, tapi belajarlah melangkah aja. Ya. Dan ketika engkau berhasil di sini, belajar melangkah lagi yang ketiga. Belajar untuk memuridkan.
belajar engkau hidup untuk orang lain dengan tulus hati. Investasikan hidup Anda dan Anda akan melihat orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang sungguh bayar harga buat Tuhan. Ya, bukan untuk mencari kepentingan bagi diri kita sendiri, tapi tentunya untuk kepentingan sorga. Dan ketika kita sudah sampai di sini, belajarlah orang yang di sini untuk juga bisa melipat gandakan, untuk menjadi pemurid-pemurid berikutnya, untuk menjadi seorang pembimbing-pembimbing berikutnya. Dan maka kita, jemaat kita semua jemaat gereja Mars Surabaya akan menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Dia, berkualitas di dalam iman, berkualitas di dalam integritas, berkualitas di dalam kelemah lembutan. Izinkan dunia boleh melihat Yesus lewat kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara.